Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Acara yang ditunggu telah tiba. Kini Dimas, Caca, dan Aiden tengah berada di sebuah hotel yang terbilang mewah di kawasan kota Jakarta. Sebenarnya acara sudah dimulai dari siang hari, namun mereka baru bisa hadir pada sore hari dikarenakan Caca yang mulai rewel dalam berdandan. Aiden, maafin Mami ya, kita jadi telat kesininya, ucap Caca merasa bersalah karena dirinya, Aiden tidak bisa melihat mama kandungnya ijab kabul. No Mam, Aiden gak apa-apa kok, kita ke mama sekarang ya, ucap Aiden lalu menggandeng lengan Caca dan menuju ke arah pelaminan. Mah, panggil Aiden saat sudah berada di depan Astrid. Astrid tersenyum senang dan merentangkan kedua tangannya agar Aiden memeluknya. Terima kasih sayang, sudah datang kemari, ucap Astrid tulus. Maafin Aiden karena telat datang. Aiden cuma bisa berdoa, semoga pernikahan mama dan papa selamanya, kata Aiden tulus memberikan doa kepada orang tuanya. Amin, ucap Astrid dan suami barunya. Papa, tolong jagain mamanya Aiden ya, kata Aiden berlanjut memeluk Dokter Dimas, suami baru mamanya. Pasti nak, jawab Dokter Dimas sambil mengusap kepala Aiden. Mbak Astrid, selamat ya mbak, dan maaf kami datangnya telat, ucap Caca tak enak hati. Gak apa-apa Ca, kalian sudah mau datang saja, aku sudah berterima kasih, ucap Astrid, lalu keduanya berpelukan dan cipika-cipiki. Selamat, ucap Dimas tulus mengulurkan tangannya kepada Astrid. Thanks Dim, jawab Astrid tersenyum dan membalas jabat tangan Dimas. Setelah memberikan ucapan selamat kepada mempelai pengantin, kini Caca langsung menuju stand makanan untuk mulai berjelajah. Aiden, kamu mau apa? Tanya Caca. Aiden mau puding, Mam, jawab Aiden sambil menunjuk sebuah puding. Baiklah, 1 puding untuk kakak Aiden dan 2 puding untuk Mami sama baby Queen, ucap Caca terkekeh sendiri. Aiden dan Caca menikmati beberapa hidangan dessert yang tersedia di sana. Entah sudah berapa banyak makanan yang sudah Caca makan, hingga perutnya terasa sangat begah. Bahkan Dimas dan Aiden sampai melongo tak percaya saat melihat Caca makan dengan begitu nikmat. Mas gak makan? Tanya Caca kepada Dimas, masih dengan menyendokkan es krim ke mulutnya. Mas sudah kenyang, kata Dimas sambil menelan salivanya, karena menurut perhitungannya, ini adalah cup es krim ke-7 yang Caca makan. Itu baru es krim, belum puding, cake, dan beberapa buah-buahan. Alhamdulillah, Caca kenyang, ucap Caca menyandarkan tubuhnya di kursi dan mengusap perutnya yang kini sudah mulai membuncit. Gak aneh kamu kenyang sayang, kalau masih gak kenyang juga itu aneh, gumam Dimas dalam hati. Baby Queen udah kenyang, tanya Aiden sambil mengusap perut Caca dengan lembut. Udah kakak, jawab Caca dengan menirukan suara anak kecil. Sudah malam, pulang yuk, ajak Aiden, membuat Caca langsung menatap ke arah Dimas. Sebenarnya Caca sudah ingin pulang dari tadi, tapi ia tidak enak kepada Aiden, karena biar bagaimanapun ini acara mama kandungnya. Aiden yakin mau pulang sekarang? Tanya Dimas dengan dahi mengkerut. Acaranya belum selesai loh, ucap Dimas. Iya, Aiden mau pulang. Kasihan baby Queen, kecapean nanti, jawab Aiden masih dengan mengusap perut Caca. Ya sudah, kita pamit sama mama ya, kata Caca dibalas anggukan oleh Aiden. Setelah berpamitan, kini Dimas langsung menjalankan mobilnya pulang. Namun lagi-lagi saat di tengah jalan tiba-tiba Caca meminta berhenti. Ada apa yang? Tanya Dimas setelah menempikan mobilnya. Mau itu, rengek Caca manja sambil menunjuk salah satu penjual di pinggir jalan. Hah, kamu yakin? Tanya Dimas tak percaya dengan apa yang diinginkan Caca.
Dimas dan Aiden dibuat melongo tak percaya dengan apa yang mereka lihat saat ini. Bagaimana bisa Caca makan dengan begitu lahapnya setelah tadi di pesta ia sudah memakan begitu banyak jenis makanan. "Aiden, Mas, kalian gak makan?" tanya Caca sambil mengunyah makanannya. "Enggak, Mi, Mami aja yang makan. Aiden sudah kenyang," Aiden menjawab sambil menelan salivanya. "Mas?" tanya Caca. "Enggak sayang, kamu saja," tolak Dimas dengan halus. "Ya sudah kalau enggak mau," kata Caca sambil meneruskan makannya. "Bang, ayamnya tambah satu lagi ya, yang paha sama atinya 2, seru Caca kepada penjual. Ya, kini mereka sedang berada di sebuah warung tenda pecel lele yang dulu pernah Caca dan Dimas singgahi. "Sayang, kamu gak kenyang?" tanya Dimas tak percaya. Pasalnya Caca sudah menghabiskan 4 potong ayam yang setara dengan 1 ekor ayam. Juga beberapa tusuk ati ampela. "Sebenarnya Caca udah kenyang, tapi anak kamu rakus, dia masih mau," jawab Caca ketus. "Kamu jangan pelit-pelit, kenapa sih Mas? Caca makan di sini juga nggak setara harganya sama makanan Mas kalau di restoran," ucap Caca kesal karena mengira Dimas pelit. "Hah?" Dimas semakin dibuat melongo saat mendengar ucapan yang Caca lontarkan. "Sayang, bukan Mas pelit atau apa, Mas hanya khawatir kamu kekenyangan dan," ucap Dimas langsung terhenti kala dipotong Caca dengan cepat. "Dan apa? Dan Caca gendut, jelek, terus bikin Mas malu begitu?" tanya Caca menggebu hingga tanpa sadar air matanya meleleh begitu saja. "Bukan sayang, bukan begitu." Dimas merasa bingung bagaimana menjelaskannya pada Caca karena setiap kali ia berbicara, Caca selalu memotongnya. "Mas jahat banget sih, emang siapa yang bikin Caca gendut dan jelek? Mas sendiri kan yang selalu ngegempur Caca. Mas sendiri yang buat Caca hamil dan jadi rakus begini," ucap Caca mulai terisak. "Jangan!" teriak Dimas saat melihat Caca hendak mengusap wajahnya, sedangkan tangannya kotor karena sedang makan menggunakan tangan. "Kamu jahat banget, Mas jahat." Dimas semakin frustasi karena Caca terisak dan menjadi pusat perhatian sekeliling pengunjung warung tenda itu. "Hei, lihat Mas, silakan kamu makan sebanyak apapun, Mas gak ngelarang. Mau kamu segendut apapun atau sejelek apapun nanti, Caca tetap di hati Mas dan tidak akan pernah tergantikan," ujar Dimas sambil mengusap air mata Caca. "Mas hanya khawatir sama perut kamu sayang. Kamu tadi sudah makan banyak di pesta dan sekarang," ucap Dimas sambil melirik ke arah meja di depannya. "Bohong," seru Caca. "Enggak sayang," kata Dimas. "Maaf, permisi Mas, Mbak ini pesanannya, apa masih ada yang mau ditambah?" tanya pelayan yang mengantarkan pesanan Caca. "Es jeruk 1, kata Caca seketika berhenti menangis. "Baik, silakan ditunggu," ucap pelayan itu lalu pergi. "Nangisnya lanjut nanti lagi, Caca mau makan dulu. Mas jangan seneng dulu, sesi marah Caca masih berlanjut," seru Caca. Lalu ia kembali melahap makanannya dengan cepat. "Baby queenku yang rakus atau mami yang rakus?" gumam Aiden dalam hati saat melihat Caca kembali makan seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. "Papi yang sabar ya," bisik Aiden terkekeh melihat wajah sang papi frustasi yang selalu salah di mata sang mami. Tidak jarang Aiden mendengar perdebatan mami dan papinya seperti ini. Namun Aiden tak ingin ikut campur. Bila Caca mulai mengeluarkan jurusnya, maka Aiden akan langsung menutup telinganya menggunakan headset agar tidak mendengar dan matanya ia fokuskan kepada HP agar tak melihat drama papi dan maminya.